Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya akan membagikan sebuah tips untuk menandatangani dokumen PDF dengan menggunakan smartphone. Langsung saja, yang kita butuhkan untuk menandatangani dokumen dengan menggunakan smartphone ini adalah aplikasi Microsoft Office. Tinggal cari di Google Play, kemudian download. Kebetulan di HP saya sudah terinstall. Kemudian buka dan silakan login dengan menggunakan akun Microsoft atau akun Office 365. Nah, kebetulan kampus saya menggunakan Office 365 untuk email resminya. Kemudian untuk menandatangani sebuah dokumen dengan menggunakan Microsoft Office ini cukup sederhana. Kita tinggal buka file PDF-nya, kemudian kita tanda tangani. Nah, kita akan coba cari terlebih dahulu file yang akan kita gunakan untuk ditandatangani. Oke, di sini saya punya beberapa file PDF yang perlu ditandatangani. Nah, file tersebut dikirimkan oleh administrasi jurusan ke saya dengan menggunakan WA. Nah, untuk menandatangani dokumen ini, kita tinggal buka file ini dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office yang tadi sudah terinstall. Oke, nah setelah terbuka, kita tinggal ambil mode signature mode ya. Ada di menu, kemudian ada di sini. Atau bisa juga dengan menggunakan shortcut ini, tombol edit, pensil di atas ini. Kemudian akan muncul nanti tombol signature mode yang ini. Klik. Nah, untuk tanda tangan, kita tinggal tap di mana kita akan tempatkan tanda tangan kita. Sini. Misalkan. Nanti akan muncul sebuah halaman untuk membuat tanda tangan. Kita menggunakan tanda tangan di sini. Kita buat tanda tangan dengan menggunakan jari atau mungkin stylus. Nah, di bagian kiri bawah itu ada warna pena yang akan digunakan. Ada hitam, hijau, biru. Saya biasa menandatangani dengan menggunakan warna biru. Kemudian ada di tengah ini ada tombol Store Signature. Nah, tombol Store Signature ini itu kalau dia aktif maka dia akan menyimpan tanda tangan yang kita buat dan akan dipergunakan untuk menandatangani dokumen berikutnya. Nah, fitur ini tentu akan mempermudah proses penandatanganan karena kita tidak perlu bikin tanda tangan untuk menandatangani dokumen berikutnya. Nah, terus terang saja untuk membuat tanda tangan di HP ini dengan menggunakan jari itu tidak senyaman menggunakan pena ya. Kemudian di bagian kanan bawah ini ada tombol untuk menghapus tanda tangan yang kita buat dan juga tombol untuk menggunakan tanda tangan dari image yang sudah tersedia. Oke, saya akan buat tanda tangan saya di sini. Ini tanda tangan ngasal aja. Bagus. Oke, itu misalkan ya. Kemudian tekan tombol checklist di sini untuk nyatakan tanda tangannya selesai. Nanti tanda tangannya akan disisipkan di sini. Oke, tinggal atur ukuran dan posisinya. Kenain nama. Udah. Oke, kalau seandainya nggak cocok nanti bisa di delete. Kemudian bikin tanda tangan baru. Kita juga bisa menandatangani dokumen ini beberapa kali ya. Tinggal klik tombol sign in additional place, nanti akan diminta untuk menambahkan tanda tangan berikutnya. Misalkan kayak gini. Nah, ini karena sudah ada tanda tangan, karena tadi saya store, maka kita tinggal pakai tanda tangan yang sudah ada. Oke, nggak perlu, cukup satu. Oke, setelah kita selesai menandatangani, selanjutnya kita klik tombol checklist berikut di atas, kiri atas. Nah, sekarang dokumennya sudah kita tanda tangani. Selanjutnya dokumen ini perlu kita kirimkan ke pihak yang membutuhkan. Kebetulan dokumen ini karena saya dapatkan dari administrasi jurusan, saya akan kirim balik ke administrasi jurusan. Saya akan kirim balik via WA ya. Ini ya sama seperti share aplikasi seperti file seperti biasa dengan menggunakan WA. Oke, nggak saya kirim dulu. Jadi ada dua metode share di sini. Yang pertama share langsung di sini, ya seperti yang barusan. Terus yang kedua itu kita save dulu. Saya contohkan save dulu ya. Save dulu, kita save-nya di OneDrive, contohnya.
Nah, kalau kita save dulu, maka metode proses share-nya agak sedikit berbeda ya. Ini filenya sudah saya save di OneDrive. Nah, untuk save-nya, nah ini sudah saya pencet save-nya. Dialog save-nya sedikit berbeda. Sebaiknya kita, ini share ya. Dialog share-nya sedikit berbeda. Sebaiknya kita mengirimkan kopinya yang bagian bawah sekali ya. Jangan menggunakan link yang ini atau Outlook ya, karena yang dikirimkan ini nanti hanya berupa link ke OneDrive yang barusan kita simpan. Kita klik send copy di sini, nanti akan diminta pilihannya cuma ada PDF. Nah, baru kita tentukan kita akan share-nya kemana ya. Apakah ke WhatsApp, atau mungkin ke email, atau mungkin Telegram, atau mungkin ke file. Tinggal share seperti biasa. Saya kirim dulu deh pura-puranya. Oke. Nah, sekarang ini sudah sudah ditandatangani dan sudah saya kirim. Nah, ada kalanya sebuah surat itu perlu dicap, yang diberikan stempel. Itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan Microsoft Office ini. Cuma mungkin tekniknya sedikit berbeda. Kita tidak membuat tanda tangan, tapi kita menggunakan file stempel. Saya akan contohkan bagaimana caranya kita memberikan cap terhadap sebuah surat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office dengan menggunakan metode signature yang sama seperti penandatangan ini. Sebelumnya kita membutuhkan sebuah file tanda tangan, file cap yang akan kita gunakan di sini. Saya akan cari dulu filenya. Oke, di sini saya sudah punya file image dari stempel yang akan saya gunakan. Tapi ini filenya terlalu banyak backgroundnya. Kita crop dulu. Crop dulu seukuran yang kita butuhkan saja. Oke, rasanya cukup. Save. Nah, file ini masih memiliki latar belakang warna putih. Nanti kalau kita tempel ke surat kita, bisa nanti menutupi sebagian tanda tangan yang kena stempel. Jadi sebaiknya kita hilangkan dulu backgroundnya. Nah, untuk menghilangkan backgroundnya, kita akan gunakan layanan Remove BG, layanan online ya, yang bisa kita akses dari Remove BG. Linknya nanti bisa cek di deskripsi. Oke, ini kemudian kita upload file yang tadi sudah kita siapkan, ini, dan oke, nah ini sudah ada file cap yang sudah tidak memiliki background lagi. Download, kita simpan di folder download. Oke, oke, sekarang kita sudah punya filenya, file cap yang akan kita gunakan. Nah, proses untuk ngecapnya itu sama seperti proses penandatanganan, cuma bedanya nanti kita cuma gunakan image. Kita buka file tersebut dengan menggunakan Microsoft Office. Kemudian kita masuk ke signature mode. Ini. Kemudian kita akan tap di mana kita akan tempatkan capnya di sini. Nah, ini kita hapus tanda tangan yang sudah ada. Nah, di sini kita akan gunakan image yang tadi sudah kita persiapkan. Klik image di sini, kemudian galeri. Kayaknya yang ini. Oke, sudah. Tinggal di checklist. Oke, jadi tinggal kita atur posisi dan ukurannya. Kalau dirasa sudah cocok, maka kita tinggal finalkan dengan tap tombol checklist bagian kiri atas. Oke, sama seperti tadi, tinggal kita share atau mungkin kita save. Saya akan share di sini. Save dulu. Save yang sudah saya stamp.
kemudian tinggal di share. Ya, share seperti biasa. Nah, biasanya di sini untuk penandatanganan sebaiknya menggunakan 2 akun ya, atau 2 orang. Jadi kalau di workflow di tempat saya menerima file untuk saya tanda tangani, kemudian setelah saya tanda tangani, saya akan berikan ke administrasi untuk di-stempel. Jadi akun Microsoft Office-nya atau aplikasi Microsoft Office-nya administrasi itu memang hanya digunakan untuk stempel aja. Jadi dia nggak perlu ubah-ubah setting yang lainnya. Karena kalau satu orang yang melakukan semuanya ya, tanda tangan kemudian stamping, mungkin akan merepotkan karena harus gonta-ganti caranya dari tanda tangan ke cap stempel tersebut. Oke, demikian saja tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat terutama di saat pandemi dan lockdown yang sedang dialami oleh kampus saya saat ini, di mana pekerjaannya seluruhnya dilakukan dari rumah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.